Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMK Telekomedika. Untuk kali ini kita akan membuat video tutorial yaitu tentang uji kom. Ya, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi atau uji mutu untuk keperawatan, farmasi, dan perkantoran. Kali ini kami akan membuatkan video uji kompetensi, tutorial uji kompetensi tentang keperawatan. Ya, untuk memudahkan kalian mengetahui bagaimana sih tutorial video tersebut agar bisa belajar di rumah. Nah, simak terus videonya sampai selesai. Oke, untuk kalian nanti saat uji kom, kalian akan diberikan face shield dan juga masker. Tapi maskernya masker dari Telekomedika ya. Nah, sekarang kita gunakan dulu maskernya. Lalu kita pakai face shieldnya. Tadi kita sudah menjelaskan bagaimana cara menggunakan masker dan face shield. Nah, kali ini di depan kita ini ada troli untuk TPD 1 dan 2. Ya, TPD itu adalah tugas praktik demonstrasi. Nah, kali ini saya ditemani oleh Teh Mega. Kalian pasti kenal kan ya, yang selalu menemani kalian di lab, ya kan? Nah, Teh Mega bisa bantu saya untuk menjelaskan nih, ada apa aja sih di sini, Teh Mega? Di sini udah disiapkan untuk TPD 1 dan 2-nya. Ya. TPD 1 itu terdiri dari memandikan, terus Keramas ya, full hygiene, keramas, ya, apa? membantu BAB BAK, ya kan? Terus ada oral hygiene, gunting kuku dan backpacking. ya. Nah, di sini ada Di sini sudah tersedia untuk memandikan pasien. APD-nya ya. APD-nya Ada ada apron, terus ada handscoon, terus ada selimut mandi, Ya, terus perlak, handuk, resep, handuk sedang, handuk besar. oke, nah selanjutnya di sini ada apa, Teh Mega? Di sini ada 3 buah mat kerja, Ya. ada laken, ada perlak, ada stik laken, selimut, dan terakhir sarung bantal. Oke, nah di sini juga ada produk-produk untuk mandi dan keramas ya. Nah, lalu ada tambahan lagi, ada handscoon untuk APD kita. Ya, ada Bengkok, lalu ada kapas sublimat. dan ini Di sini ada berisi kasa, tisu, dan kapas. ya. Lalu ada alat untuk sikat gigi juga ya. Ada sikat gigi dan odolnya pastinya ya. Terus ada alat untuk membersihkan kuku yaitu sikat kuku ya, dan ada gunting tisu ya, gunting kuku. Nah, jangan lupa ini untuk saat sikat gigi ada gom juga, kita siapkan juga di dalamnya ya. Lalu di troli yang tahapan kedua ada talang ya. Nah, ini ada di troli bagian bawah, ini ada talang ya. Talangnya kita lipat. Lalu di sini ada perlak pengalas untuk TPD 1 dan 2. Ini ada 5 buah perlak pengalas ya, Teh Mega ya. Nah, lalu ada, kalian tahu pasti ini apa? Guli-guli hangat ya. Terus juga ada ini. Apa, Teh Mega? Cirbat es ya. Lalu ada 2 buah baskom kecil, lalu ada termos ya, termos untuk memasukkan air panas ke dalam buli-buli ya. Lalu ada ini, kalian pasti tahu nih semuanya apa? Teh Mega apa? Itu sphygmomanometer. Ya, sphygmomanometer untuk tensi ya. Dan pasangannya nih jangan lupa, yaitu apa namanya ini? Kalian taruh sini nih, stetoskop ya. Lalu ada apa lagi, Teh Mega? Ada dok instrumen yang
yang berisi termometer air rasa, lalu ada 2 buah plastik putih atau plastik bening, dan plastik warna kuning. Terus ada alcohol swab, dan ini untuk perawatan jenazahnya. Ada 5 buah kasa yang sudah dibentuk seperti tali ya. Dan juga ini ada kasa, 2 buah kasa dan 2 buah tisu. Nah, yang terakhir ada handuk dan ada kain jenazah. Oke, nah ini untuk alat TPD 1 dan TPD 2. Oke, kita sudah cuci tangan. Selanjutnya kita menggunakan apron. Setelah menggunakan apron, kita menggunakan handscoon. Setelah itu kita gunakan perlah untuk pengalas. Ibu miring dulu ya. Maaf ya Bu, diangkat sedikit bokongnya. Oke, boleh Bu miring ke sini Bu? Sini Bu. Ya, maka dibaring lagi. Setelah menggunakan perlah, kita ganti selimutnya dengan selimut mandi. Ibu boleh taruh tangan dulu. Setelah mengganti menjadi selimut mandi, lalu kita angkat dulu bantalnya. Ya, silakan kita lagi. Setelah melepas bantal, lalu kita pasang perlah pengalas di bagian kepala. Maaf Ibu. Lalu setelah itu sudah kita sediakan air ya. Di sini ada 2 buah baskom, air berisi air sabun dan air bersih. Kita pasang wastafel. Kita tuangkan sabunnya di wastafel. Lalu kita basahi wastafelnya. Kita bersihkan dulu bagian wajahnya. Kalau ibu mempunyai sabun cuci wajah tersendiri, kita boleh tanyakan dan menggunakan sabun cuci wajah dari pasien. Tapi kalau tidak, kita sediakan sabun cuci wajah dari rumah sakit ya. Kita bersihkan bagian wajahnya. Lalu setelah itu kita bilas menggunakan air bersih. Kita ganti wastafelnya ya.
bersihkan. Oke, setelah bagian wajah kita bersihkan, kita angkat perlang pengalasnya. Mohon maaf, diangkat kepalanya. Kita taruh di bagian. Setelah itu kita pasang handuk berbesar ya. Selimutnya kita turunkan sedikit. Ya, setelah itu kita bersihkan bagian depan dulu ya, bagian dada. Kita gunakan sabun. Bersihkan dari bagian yang terjauh dulu dari kita, karena sudah melepas baju, jadi kita bukannya harus dari dalam ya, menjaga privasi. Oke, kita bersihkan bagian tangan dari yang terbersih dulu ya. Hati-hati karena di sini ada infusan, jadi kita harus hati-hati. Lalu setelah itu bagian lengannya sampai ke tepian, ini diangkat ya. Oke, setelah itu kita bilas dulu dan ganti dengan lap air bersih. Setelah itu kita keringkan bagian lengannya. Ya, setelah sudah dikeringkan, lalu kita bersihkan tangan yang terdekat dari kita, itu tangan sebelah kanan ya. Pakai sabun juga sama, gunakan air. Ini bagian yang terbersih dulu, yaitu dari jari. Kita bersihkan menggunakan air. Ya. Lalu dikeringkan. Ya, setelah itu kita bersihkan bagian dadanya dengan proses yang sama, menggunakan air sabun. Bersihkan bagian dada dari atas. Lalu bersihkan dengan air bersih. Setelah itu bagian bawah ya, selanjutnya kita bersihkan bagian kaki, kita naikkan selimut mandinya bagian atas dan handuknya kita gunakan ke bawah. Ini harus dipegang ya.
Ya, setelah dibersihkan dengan air sabun dan air bersih, kita keringkan sambil ada tekanan ya. Nah, lalu kita bersihkan bagian kaki yang terdekat dari kita, yaitu kaki sebelah kanan. Prosesnya sama dengan air sabun dan air bersih, kakinya ditekuk seperti tadi ya, dilakukan dengan proses yang sama ya. Setelah membersihkan bagian kaki, lalu kita bersihkan bagian genitalianya ya. Pertama-tama kita pasang dulu handuk pengawas, boleh ditekuk itu kakinya. Pasang pengawas. Setelah pasang pengawas, kita gunakan pispot ya. Dan sudah nyaman Ibu? Sudah ya. Setelah pasang pispot, lalu kita tinggalkan pasien untuk BAB. Nanti kita bilang ke pasien bahwa setelah selesai BAB-nya, pencet bel, lalu kita akan datang kembali atau masuk kembali ya. Ibu kalau sudah selesai BAB, Ibu bisa tekan bel yang ada di atas kepala Ibu ya. Saya tinggal ya Bu ya. Dah. Setelah pasien memencet bel, kita bersihkan bagian genitalianya. Kita siram dulu. Ibu boleh dibuka Bu ya. Kita siram dulu bagian genitalianya. Lalu kita ambil 5 buah kapas, karena ini pasien wanita, jadi kita menggunakan 5 buah kapas. Untuk memudahkannya, kita menggunakan pantel. Oke, bisa diluruskan kakinya Bu. Ya, kita menggunakan pantel. Cara membersihkannya dari, boleh dibantu tenaga? Oke, karena pasiennya tadi BAB, jadi kita bersihkan dulu bagian anusnya. Tadi setelah disiram ya, setelah siram kita bersihkan dulu anusnya menggunakan tisu ya. Bersihkan dulu anusnya, buang ke dalam bengkel. Bersihkan lagi kalau serasa kita masih melihat ada kotorannya. Jika sudah terlihat bersih, lalu kita bersihkan bagian genitalianya. Berhubung ini pasien wanita, jadi kita menggunakan 5 buah kapas yang sudah direndam dalam air bersih. Kita bersihkan dulu dari bagian, sambil kita buka ya, bagian labianya. Kita bersihkan dari labia mayora terjauh dulu, bersihkan sampai bawah. Harus satu arah ya, tidak boleh dibolak-balik. Lalu setelah itu kita bersihkan bagian labia minora juga yang terjauh ya. Lalu kita bersihkan bagian labia mayora terdekat. Labia minora terdekat. Dan yang terakhir dari klitoris sampai ke anus. Sudah, setelah selesai kita membersihkan alat genitalianya, lalu kita gunakan baju pasien selamanya. Sebelum itu kita angkat dulu pispotnya, pispot ke bawah, lalu kita pasangkan celana atau rok si pasien tersebut ya. Nah, setelah itu kita ke step selanjutnya. Setelah membersihkan alat genitalia, sekarang kita rapikan kembali handuknya, kita taruh di tempat yang kotor. Setelah itu kita ganti handscoon ya, dan letakkan di
bengkok. Ya, setelah itu kita akan membantu mencuci rambut pasien. Selanjutnya kita memakai handscreen yang baru. Untuk mencuci rambut pasien. Kita angkat dulu bantalnya. Ini permisi diangkat dulu bantalnya. Kita pasang perlengkapan alas. Ibu boleh diangkat kepalanya. Selanjutnya kita pasang alas. Boleh lihat kepalanya, diangkat lagi, lanjut lagi. Udah nyaman ibu? Selanjutnya kita pakai handuk sedang. Kita pakaikan salsa untuk menutupi bagian mata. Kita pakai ya. Setelah itu mata sebelahnya dan di telinga menggunakan kapas. Sebelum mencuci rambut, kita sisirkan dulu rambutnya. Jangan lupa pakai bengkok. Setelah kita sisir, kita cuci rambut dan kasa. Sebelumnya kita siram dulu. Oke, kita siram dulu, basahi bagian rambutnya. Ratakan semua sampai semua bagian rambut basah. Lalu kita gunakan sampo, tuangkan di atas kasa. Kita bersihkan bagian kulit kepalanya. Lalu setelah itu kita siram kembali. Kita pastikan semua bagian rambutnya sudah tidak ada busa lagi. Lalu setelah itu kita angkat. Ibu digeser ya. Kita keringkan bagian rambut yang basah. Oke, kita tutup ya kepalanya, rambutnya, kita sebagian rambutnya tertutupi oleh handuk. Kita keringkan. Lalu kita sisir.
kita sisir rambutnya, kita gunakan bengkok sebagai alas. Setelah beres mencuci rambut, kita rapikan kembali alat-alatnya. Lalu kita pasang bantal. Ibu boleh nyender dulu ya. Ya, sudah nyaman Bu? Nah, itu warna giginya sudah terlihat kuning dan agak tercium bau. Giginya akan dibersihkan dulu ya Bu ya, dibersihkan dulu. Ibu mau bersihkan sendiri atau dibantu oleh saya? Baik, saya siapkan alatnya Bu ya. Pasang perlak dan handuk untuk mengalasi agar tidak basah. Oke. Ibu ini alat pengukurnya ya, airnya. Silahkan Bu dibuang. Nah, ini saya giginya. Ya, dari bagian dalam memutar ya Bu ya. Ya, terus bagian atas, bawah, lalu bagian sampingnya. Ya, sama memutar juga ya. Oke, sudah. Angkat kumur lagi Bu. Kumur. Ya, lagi Bu. Oke. Setelah itu lalu kita menggunting kuku. Ibu karena kukunya terlihat panjang ya, saya bantu untuk potong kukunya Ibu ya. Rendam dulu kuku di air hangat ya. Rendam, setelah itu sambil kita sikat ya, semua jari-jarinya kita sikat, kita angkat dan kita potong kukunya. Oke, kita potong satu persatu. Oke, semua jari sudah bisa digunting kuku. Kita rendam kembali sambil kita kikir ya, kikir semua jari-jarinya. Sudah, lalu kita pakaikan lotion. Kita pakai lotion di setiap kuku. Sudah. Setelah itu kita bersihkan, bereskan kembali alatnya. Dan kita bantu pasien untuk pindah ke kursi roda. Oke, Ibu, kita pindah dulu ke kursi roda ya. Bantu yuk Bu, kita pindah. Lalu selanjutnya kita bed making, kita rapikan tempat tidurnya, kita ganti menggunakan lakon yang baru. Itu kita gunakan lakon yang baru.
lupa sarung bantalnya kita ganti juga. Kita bersihkan dulu tempat ini dengan air desinfektan, air bersih, lalu dikeringkan. Yang pertama kita semprotkan dulu air desinfektan. Setelah disemprotkan menggunakan air desinfektan, lalu kita bersihkan searah ya. Yaitu kita menggunakan air bersih, semprotkan di tiang-tiang kasur. Sama dengan teknik satu arah. Lalu kita gunakan lap kering untuk membersihkan kembali. Setelah dielap, dibersihkan, lalu kita pasang laken. Itu pasang perlak. Dan stikerkan.
Lalu kita pasang remote. Dan yang terakhir sarung bantal. Oke, selesai semua dipasang. Lalu kita editnya ke pasien, pindahkan pasien. Kita pindahkan pasien. Selanjutnya kita pindahkan ke tempat tidur. Lihat ibu. Ya, sudah. Kemudian infusnya ya. Setelah pasien dipindahkan ke tempat tidur, selanjutnya kita komunikasi kembali ke pasien. Ibu, saya sudah melakukan semua tindakannya. Apabila ibu memerlukan bantuan saya, ibu bisa tekan tombol yang ada di atas kepala ibu ya, Bu ya. Terima kasih, selamat siang. Selanjutnya, melakukan komunikasi interpersonal untuk melaporkan keadaan umum pasien. Halo, selamat siang dok. Dengan saya perawat Anissa dari Kamar Mawar ingin melaporkan Nyonya A berusia 56 tahun dengan keadaan umum melemah, kesadaran menurun, akal teraba dingin, perut kembung, tangan kiri terdapat bengkak. Selanjutnya tindakan apa yang saya lakukan dok? Ya baik, terima kasih dok. Selanjutnya, setelah menelpon dengan dokter, kita akan melakukan tindakan yang diperintahkan oleh dokter. Yang pertama, kita siapkan alat dan tutup tirai untuk menjaga privasi pasien. Selanjutnya kita mencuci tangan. Setelah itu kita pasang apron. Setelah kita pasang apron, gunakan spoon. Kita akan melakukan tindakan pengecekan suhu. Kita bersihkan dulu bagian ketiaknya. Lalu kita cek suhunya. Diamkan kurang lebih 3-5 menit. Sambil menunggu, kita lakukan pengecekan tekanan darah. Kita cek tekanan darahnya. Setelah kita melakukan pengecekan tekanan darah, lanjut. Mengecek tekanan darah, selanjutnya kita cek nadi pasien. Kita
hitung selama 60 detik. Setelah tadi kita cek pernafasan, sama, kita hitung selama 60 detik. Setelah itu kita lakukan kompres hangat. Kita pasang perlak. Kita sudah siapkan baskom yang berisi air panas dan wasap. Taruh di atas dahi. Kita tunggu selama 3-5 menit. Setelah itu kita angkat kembali dan kita pasangkan di bagian lain yang akan kita kompres. Kita sudah siapkan juga baskom yang berisi es batu dan air serta wasap. Kita kompres bagian yang bengkak. Kita tunggu 3-5 menit juga. Setelah itu kita lakukan kompresan buli-buli hangat. Buli-buli ini sudah berisi air hangat, kurang lebih setengah buli-buli. Ya, kita pastikan buli-buli ini tidak bocor, jadi kita coba cek dengan cara membalikkan buli-buli tersebut. Setelah kita pastikan, kita cek tidak bocor, kita bungkus buli-buli dengan handuk. Kita taruh di bagian perut. Kita tunggu kurang lebih 5-10 menit. Lalu sambil kita menunggu kompres hangat, kita boleh sambil melakukan tindakan yang lain, yaitu memasang kirbat es pada bagian kaki yang memar. Kita isi kirbat es kurang lebih setengah sampai setengah kirbat es. Lalu kita taruh di kaki yang memar dengan kaki sudah dialasi oleh perlak. Kita diamkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah ini semua selesai, kita bereskan kembali. Selanjutnya kita lakukan perawatan jenazah dan memberikan komunikasi dulu kepada orang tua bahwa keadaan pasien tersebut sudah meninggal dunia. Setelah kita berkomunikasi dengan keluarga pasien, kita lakukan tindakan perawatan jenazah. Yang pertama, kita lepas perhiasan yang ada pada tubuh pasien. Sebelumnya kita lepaskan dulu bantalnya. Lalu kita ambil plastik untuk memisahkan perhiasan pasien. Lalu kita lepaskan infus dan masukkan ke dalam plastik infeksius.
Kita lepaskan infusannya. Kita masukkan ke dalam plastik insert steril. Setelah itu, bersihkan dulu tubuh pasien dengan menggunakan air dan wastafel. Kita pasang handuk. Lalu kita bersihkan dari mulai bagian wajah, terus setelah bagian wajah kita bersihkan tangan terjauh, sampai ke ketiak, sama tangan sebelahnya juga ya. Setelah tangan baru kita ke bagian dada sampai perut. Selanjutnya kita ke bagian punggung. Kita miringkan dulu pasiennya. Kita bersihkan bagian punggung. Lalu kita miringkan kembali jenazahnya. Setelah itu bagian bawah jenazah atau bagian kaki sampai ke area selangkangan atau alat genitalia. Begitupun kaki sebelahnya. Selanjutnya kita tutup dulu tubuh jenazah. Lalu kita tutup bagian mata, hidung, telinga, dan anus. Saat menutup bagian anus kita gunakan pinset dan juga kapas yang seperti ini ya. Sebagai contohnya kita tutup bagian mata seperti ini, lalu kita ikat kepalanya. Lalu bagian tangan setelah bagian tangan kita ikat, bagian lutut pasien, lutut jenazah. Setelah lutut jenazah, kita ikat juga bagian kaki. Pada bagian kaki, jangan lupa kita beri label yang ada nama ya, nomor rekam medis sama pasien, umur, dan tanggal meninggalnya. Ini kita pasang di bagian jempol ya. Selanjutnya kita ikat jempol yang sudah ada label seperti ini ya. Udah, lalu kita bungkus dengan kita tutup jenazah dengan menggunakan kain. Selanjutnya
kita agak buka sedikit ya biar terlihat dong nama pasien tersebut. Nah, PPD 2 selesai sampai di sini, sampai perawatan jenazah. Setelah pasien kita tutup dan telah selesai perawatan jenazahnya, lalu kita komunikasi lagi dengan keluarga pasien dan mengembalikan perhiasan yang digunakan oleh pasien tersebut. Oke, selanjutnya kita ke TPD 3. Di TPD 3 ini kita akan mensterilkan alat ya. Yang pertama ini ada alat-alat keperawatan yang harus kita sterilkan ke dalam air klorin ya. Nah, air klorinnya ini 0,5% ya. Air klorin kita rendam di air klorin, ini alat-alatnya. 0,5% klorinnya direndam selama 10 sampai 15 menit. Ya, setelah direndam, nanti kita masukkan ke dalam sterilisator ini. Ya. Nah, lalu selain alat-alat perawatan, yaitu ada juga alat makan pasien, kita harus bersihkan ya, dan juga perlak atau laken kita rendam ke dalam air Lysol 2-3% selama 2-3 jam. Ya, oke, setelah direndam selama 10-15 menit, lalu kita bungkus alatnya. Ya, begini cara melipatnya di posisi 3. Lalu kita masukkan ke dalam sterilisator. Oke, itu tadi video tutorial 18 kompetensi dasar keperawatan. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan dan sukses terus untuk kalian kelas 12 yang akan melaksanakan kegiatan uji kompetensi tahun 2020. Assalamualaikum.